Berikutnya. Nah, ini ada beberapa wawasan kebangsaan, ya, kunci toleransi dan nasionalisme. Coba dibaca dulu, Ai. Wawasan kebangsaan. Biar yang lain juga jangan dengerin saya ngomong aja, perempuan sekali-sekali. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, saya Astrinda dari unsur Sapma Pemuda Pancasila bidang OK dan di MPN bidang P2W Sulawesi. Wawasan kebangsaan, kunci toleransi dan nasionalisme. Wawasan kebangsaan akan menjadi kunci kesamaan pandangan dan pemersatu tujuan generasi masa kini dan masa yang akan datang. Dalam menghadapi tantangan bangsa Indonesia baik dari dalam maupun dari luar negeri. Wawasan kebangsaan menjadi kunci penguatan kebinekaan, toleransi, dan nasionalisme di tengah tantangan disrupsi dan globalisasi peradaban. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Ai. Jadi kita bicara masa kini dan masa depan. Sejarah tadi udah kilasannya, selesai. Kan yang nggak bisa kita panggil balik cuman sejarah doang. Kita harus bicara masa kini dan masa depan. Jadi kalau kita tidak menata itu, bagaimana kita memperbaiki bangsa ini? Dan Pemuda Pancasila punya tanggung jawab besar. Apalagi kalau kita baca ikrar, merinding. Bukan cuma merinding, artinya ya itu pesan, ikrar loh, janji. Kalau kita nggak lakukan, waduh, hati-hati kualat. Jadi ini wawasan kebangsaan bicara toleransi dan nasionalisme. Saya tegaskan lagi bahwa mazhab kita di tengah. Kita tidak ke kiri, kita tidak ke kanan. Kita di tengah, kita payungnya bangsa ini. Makanya di PP itu ada, semua partai ada, semua agama ada, semua suku ada dan berdampingan sebagai saudara. Sepakat? Pancasila. Berikutnya, Cal. Nah, ini bahan diskusi kita. Bagaimana kita memperkuat karakter generasi bangsa? Saya minta semua yang punya pemikiran nanti mengutarakan tanpa harus diminta. Sebelum ke sini lagi satu lagi videonya. Cal. Saudaraku, volumenya gedein. saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini! Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Saudara ini sudah lama tertidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya.
Sonderis. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih, warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Pancasila. Sekarang kita jawab pertanyaan itu. Cal, balik ke slide, Cal. Kita diskusi bagaimana memperkuat karakter generasi bangsa. Di sini ada lawyer, ada pengusaha, ada mahasiswa, ada pekerja, ada lintas profesi. Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Saya buka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria dari Sapma. Bang, boleh sedikit melenceng tapi masih dalam satu, masih Bang. Ya. Jadi contoh kenapa banyak termasuk rekan-rekan saya sendiri yang mereka memilih pergi ke luar negeri karena tidak dihargai oleh bangsanya sendiri. Contoh kecil adalah saat pemerintahan B.J. Habibie, di mana kita waktu itu punya utang sama IMF dengan catatan bahwa IPTN harus dibubarkan, Bang. Produk bangsa kita sendiri ditolak oleh bangsa kita sendiri karena sebuah kebijakan pemerintah sendiri. Lalu memperkuat generasi bangsa ini boleh nggak sih dicontohin dulu oleh pemerintah sendiri yang gimana sumber daya alam Indonesia ini balik lagi ke kita. Nggak jadi politisasi tentang bagaimana Papua terjadi, bagaimana tambang-tambang yang ada di Natuna terjadi, di Laut Cina Selatan terjadi. Bisa nggak sih Bang? Ini kita duduk bareng dulu gitu maksudnya tuh. Contoh kecil Bang, kenapa saya dekat dengan para pelaku terorisme dalam tanda kutip. Yang kemarin di Sukabumi kena ada beberapa. Saya nongkrong sama mereka, yang awalnya mereka duduk depan desa. Dengan bahasa saya, ai maneh kunaon marabok. Lo kenapa pada mabok di sini? Saya duduk, dia dengan nangisnya, Bang. Bang, saya takut melihat masa depan. Jadi satu sisi di saat pemuda ataupun generasi muda ini memiliki sebuah mimpi, justru kita dimatikan oleh pemerintah sendiri, Bang. Teknologi 5G lari ke Jepang karena tidak diakui oleh pemerintahnya sendiri, Bang. Gitu. Jadi menurut saya, bagaimana memperkuat karakter generasi bangsa sendiri ini adalah kembalikan lagi berkas-berkas sejarah kita yang ada di Belanda, Bang. Menurut saya seperti itu. Maaf agak melenceng, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Kembalikan lagi berkas-berkas sejarah dari negeri Belanda, ujungnya itu. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, silahkan juga kita sama-sama menjawab karena ini diskusi. Ada lagi? Ah, itu belakangnya dulu. Siap. Ini Dewan Pakar kita. Silakan Pak Bakti. Terima kasih, Ya. Pak Ketua. Menyerap yang ditayangkan dan baru saja kita lihat, saya mempunyai pendapat bahwa kita sebetulnya adalah bangsa yang baru, tapi dengan sejarah yang lama. Dan sejarah yang lama itu kalau kita lihat pada considerance dari Sumpah Pemuda, juga disebut sebagai salah satu faktor yang membuat kita bersatu adalah kesejarahan. Kesejarahan termasuk diantaranya yang menumbuhkan tradisi berbahasa Melayu di pasar-pasar di seluruh Nusantara, sehingga bahkan sebelum Belanda datang pun sudah ada hubungan di antara suku-suku bangsa di Nusantara pada waktu itu. Akan tetapi kalau saya melihat kepada sejarah dengan local wisdom dan kebudayaan yang hebat, barangkali harus diakui agak berbeda dengan awal daripada video tadi, bahwa kebudayaan tersebut belum mempunyai dalam tanda kutip nilai jual ke luar wilayah Nusantara.
dan masih sepenuhnya berada pada dimensi budaya dan ritual keagamaan. Itu satu. Dan yang kedua, kalau kita mempelajari sejarah Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya, kerajaan-kerajaan besar, tapi juga kerajaan-kerajaan yang lebih kecil, ada satu penyakit yang selalu muncul dari generasi ke generasi, yaitu perpecahan, perebutan kekuasaan. Kadang-kadang terjadi antara adik dan kakak, kadang-kadang terjadi antara anak-anak dari istri raja yang berbeda. Dan ketika itu terjadi, maka kerajaan pun menjadi lemah. Bayangkan saja Majapahit yang sudah Majapahit yang sudah jauh lebih tua daripada NKRI pada saat ini, akhirnya pecah oleh karena rangkaian perpecahan. Dan hobi untuk masuk ke perpecahan itu juga ada pada bangsa Indonesia yang baru. Sultan Hamid dari Kesultanan Kalimantan Barat ya, adalah sosok yang mendesain simbol Garuda Pancasila. Apakah dia melakukan makar menurut pandangan dari pemerintah pada saat itu? Akan tetapi sebetulnya dia bersikap, kalau kita mau kembali dari negara federal kepada NKRI menurut versi Undang-Undang Dasar 45, mari bicarakan dulu. Kenapa Menteri Pertahanan pada saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono, raja saya sebetulnya, langsung mengirim tentara ke Pontianak tanpa mengajak berunding dengan Sultan Hamid dan ya di wilayah-wilayah lain juga seperti itu. Dan ketika perbedaan pendapat seperti ini ditarik ke sisi yang paling ekstrim, maka terpecahlah kawan-kawan yang tadinya sesama pejuang. Jadi saya kira kemauan untuk memperlakukan satu dengan yang lainnya sebagai bukan hanya kawan sebangsa, akan tetapi saudara keturunan dari leluhur yang sama, kalau kita bawa dari sejarah lama, perlu kita gunakan untuk memperkuat karakter bangsa. Bahwa kita yang sekian ratus juta banyaknya ini pada akhirnya sebetulnya turun dari rumpun leluhur yang sama. Walaupun berbeda agama, walaupun berbeda tradisi, tapi kalau kita lacak ke atas, ada satu naskah sejarah Wangsakerta namanya, di situ akan bisa dilihat dengan jelas bagaimana leluhur-leluhur kita itu sudah saling berinteraksi sejak lama, walaupun belum menyebut dirinya orang Indonesia. Dan saya kira kita harus tegas mengenai Pancasila. Saya seringkali merasa sudah agak kurang yakin dengan partai politik. Tapi saya yakin dengan pemuda Pancasila. Pancasila! Karena dia menyandang Pancasila. Dan tugas kita saat ini adalah untuk menjadikan Pancasila betul-betul sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber dari segala kebijakan ekonomi. Sumber dari segala kebijakan politik. Dan sumber maupun panduan dalam kehidupan seperti dikatakan tadi, bermasyarakat, bernegara, dan pemerintah. Kita sudah harus mengakhiri kebiasaan memisahkan antara Pancasila Dasolen dan Pancasila Dasein. Selama itu masih terpisah, kita belum melaksanakan Pancasila dengan benar. Kalau sudah kita laksanakan Pancasila dengan benar, saya yakin Indonesia tidak akan pecah. Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan dunia. Terima kasih. Terima kasih. Saya Reza Adiatorik Hakim dari BPPH. Jadi menurut pandangan saya sekarang ini memang kenapa banyak orang-orang pintar itu keluar, karena memang di negara ini tidak mendukung itu, Bang. Pertama dari segi anggaran dan badan yang dibuat
sekarang ini baru dibuat Badan Inovasi Nasional itu. Padahal kalau kita perhatikan di Jepang, Amerika, ilmuwan-ilmuwan yang sekarang ada ini adalah dukungan dari pemerintah itu sendiri. Jadi kita tertinggal. Yang kedua dari aspek hukumnya, memang regulasi kita masih terkait dengan produk politik. Jadi kepentingan-kepentingan itulah yang sebetulnya diakomodir. Tentang judul bagaimana memperkuat karakter generasi bangsa, memang Pancasila memang harus diaplikasikan dari pasal per pasal, dari butir berbutir, karena itulah sebetulnya dasar yang memang harus. Kadang begini Bang, Pancasila yang sekarang hanya dasar negara kita ini itu dipelajari di sekolah dari SD sampai sejak SD, tapi pengaplikasiannya atau penjabaran tentang ketuhanan, persatuan itu tidak bisa dijabar, tidak bisa diaplikasikan. Itu aja. Terima kasih. Lanjut, Hasan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Hasan. Saya dari Badan Pengusaha Pemuda Pancasila. Konkret aja Bang Habib. Ya. Ini kan pertanyaan Bang ya. Bagaimana memperkuat karakter generasi bangsa versi Pemuda Pancasila. Yes. Jadi mungkin saya akan antarkan sedikit masalah. Pada tahun 2015, saya pernah menulis di Jawa Pos, Heart Behalf atau budaya Lata yang menggerogoti Indonesia. Pada saat itu kejadiannya laser yang jarak jauh itu, ya kan? Penjualannya itu dalam jangka waktu 3 bulan 500.000 laser yang diimpor dari Cina. Sampai itu pernah menjadi headline news di Indonesia karena mengganggu penerbangan dan lain sebagainya. Artinya saya tulis di situ adalah transisi dari fase modernisme yang tadi saya sampaikan yaitu konten atau ilmu pengetahuan ke fase postmodernism brand. Akhirnya mereka menjadi pengikut atau followers seperti kita sekarang di Indonesia. Artinya pada saat jati diri anak muda dalam suatu bangsa sudah tidak memiliki jati diri sama sekali. Karena apa? Karena mereka ya tidak diberikan waktu sedikit pun untuk memikirkan, mengenal budayanya. Akhirnya mereka tidak memiliki yang namanya tujuan hidup. Pada saat mereka tidak memiliki yang namanya tujuan hidup, mereka tidak memiliki yang namanya jati diri, akhirnya mereka menjadi pengikut atau followers. Itulah grand design yang dibuat oleh kapitalisme untuk menguasai market atau pasar di Indonesia. Ini masalah. Berarti pada saat kita berbicara masalah, kita harus berbicara solusi atau penyelesaian dari masalah ini. Jadi pada saat kita berbicara struktur atau kerangka masalah dari postmodernisme ke modernisme atau modernisme ke postmodernisme, karena kita berada di pemuda Pancasila, berarti Bang menurut saya dalam untuk menjawab pertanyaan ini Bang, bagaimana pemuda Pancasila dapat menciptakan sebuah kerangka pengetahuan wawasan kebangsaan versi pemuda Pancasila yang dimaknai seperti ini. Artinya Indonesia ini terus berkembang, dunia terus berkembang. Kalau hari ini 4.0, insya Allah tahun depan 5.0 dan begitu seterusnya. Bagaimana falsafah dari Pancasila ini adalah sebagai menjaga perkembangan Indonesia. Artinya bukan memperlambat, bukan memperhambat, tapi menjaga perkembangan Indonesia. Artinya kalau di dalam Islam itu Al-Quran menjaga perkembangan zaman, bagaimana di Indonesia itu falsafah Pancasila ini dapat menjaga perkembangan zaman. Jadi output dari solusi yang saya berikan Bang, untuk menjawab pertanyaan ini, bagaimana pemuda Pancasila dapat membuat sekolah. Karena kalau kita berbicara doktrinisasi sejak dini ya tantangannya pemuda Pancasila tahun depan harus dapat memikirkan ya kita harus buka sekolah. Bang, mungkin itu Bang. Terima kasih. Pancasila Abadi. Tepuk tangan dulu buat Hasan. Bang Sultoni. Ini lawyer sekarang. Kita dengar dulu suaranya. Silakan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultoni dari P2W Sulawesi Gorontalo. Ternyata ada adik saya, sekampung juga dia naik. Bagaimana memperkuat karakter generasi bangsa? Hemat saya yang paling penting bagaimana membangun edukasi yang baik, sistem pendidikan yang baik, struktur pendidikan yang baik, kultur pendidikan yang baik. Nah, semua ini
sangat bergantung pada political will pemerintah. Pemerintah maukah untuk membangun karakter bangsa hari ini berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila atau tidak? Nah, buktinya saya meragukan itu karena apa? 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang pertanyaannya, layakkah 4 kali atau Undang-Undang Dasar hari ini kemudian dikatakan Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian dirusak ya mulai pada tahun 1998 itu. Karena itu saya yakin bahwa kita kembali kepada politikal pemerintah. Pemerintah mau tidak? Karena jelas konsepnya. Kalau kita membangun karakter bangsa, maka political will-nya dulu. Tadi edukasi itu. Sistem pendidikan yang baik, budaya pendidikan, dan struktur pendidikan. Kalau partai politik, mohon maaf, tetap aja bagus. Yang tersandra adalah politisinya. Yang kedua, Ormas Pemuda Pancasila harus tampil secara, bukan lagi secara moral saja, tetapi harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Harus hadir mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada kepentingan bagaimana memperkuat karakter generasi bangsa. Tidak boleh kita ikut yes man. Dan ini kita punya nilai-nilai atau pokok-pokok perjuangan pemuda Pancasila yang harus melahirkan kader yang handal untuk kemudian hadir ikut serta membangun kesejahteraan masyarakat dan makmur. Terima kasih. Baik, makasih. Tepuk tangan Bang Sultani. Satu lagi. Habis ini ada sesi tambahan lagi soalnya. Jadi tadi sudah banyak yang disampaikan teman-teman mewakili beberapa lintas profesi. Ada yang minta sejarahnya dibalikin, ada yang konkret bangun sekolah, ada yang nilai-nilai Pancasilanya juga harus ditegakkan kembali. Ada juga bagaimana pemerintah untuk juga memperbaiki sistem yang ada sekarang. Dan terakhir mungkin kita bicara bergerak memang harus dari sekarang gitu. Jadi platform yang kita mau bangun, kalau dari apa yang disampaikan kawan-kawan, bagaimana memperkuat karakter bangsa Indonesia, tentu yang pertama kita mulai dari rumah. Setelah itu baru kita bicara. Kalau belum dari rumah, ini nggak akan beres-beres gitu. Karena pemimpin pasti perlu ada tauladannya gitu. Kalau kita jadi pemimpin di rumah, ya kita harus jadi pemimpin yang benar dulu. 2, bagaimana generasi bangsa ini bisa ditolong? Tentu kita juga harus mengedukasi anak kita, adik kita, siapapun. Dan itu tugasnya kita nih pemuda Pancasila. Setelah ini kita di ruang lingkup itu dulu yang tiap hari kita ada. Yang nggak perlu pakai ongkos, istilahnya kita tinggal di situ, kita di situ dulu lah. Dari situ baru konkretnya kita bergerak. Apa? Kita mau ngapain? Kalau memang ada yang bisa kita sumbangsihkan demi organisasi ini, bangsa ini, ya ayo kita lakukan bareng-bareng. Ini ada 6 kelas nih. Ini kelas yang endgame nih, kelas yang terakhir. Makanya saya sangat senang apa yang sudah menjadi interaksi kita, tapi tidak ada 1-2 slide lagi yang perlu kita lihat sebelum kita tutup. Coba, Cal. Jadi kalau di PP itu dulu ada 3O. Ternyata salah satu the founding father kita punya Ki Hajar Dewantara ini punya filosofi pendidikan 4O bahkan. Olahraga, olah hati, olah pikir, olah karsa. Ada kinestetika, ada etika, ada literasi, ada estetika. Ini filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara. Isinya apa? Ada religius, ada jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Ini nilai-nilainya, bayangkan luar biasa. Ketika diperas itu menjadi nilai utama, bicara religius, bicara nasionalis, bicara integritas, bicara mandiri dan gotong royong. Dan ini gennya ada di kita.
Jadi kalau udah bicara nilai utamanya nih ada di pemuda Pancasila. Tinggal mau nggak kita bergerak dengan ini. Ingat kita di tengah. Jadi yang namanya bangsa dibangun itu pasti ada dinamika. Konflik di sana di sini seperti organisasi kita aja muncul ini kan karena ada pergolakan. Kita lahir atas panggilan sejarah yang memang juga dibutuhkan. Banyak masyarakat nggak tahu karena taunya kita preman saja. Karena yang dimunculkan di media lagi-lagi itu kita tidak bantah. Kita abai, kita cuek. Padahal kalau ditarik sejarahnya ke belakang ini pejuang semua isinya. Tadi kalau lihat film dokumenter kan jelas bukan orang sembarangan. Harusnya kita bangga akan itu. Sampaikan ini ke masyarakat yang masih melihat pemuda Pancasila itu miring. Dan yang paling penting bagaimana kita membangun bangsa ini. Apa saja yang sudah dilakukan oleh pemuda Pancasila nanti bisa kita lihat. Berikutnya Cal. Berikutnya Cal. Nah, memperkuat wawasan kebangsaan khususnya di kalangan anak muda adalah tugas kita bersama. Wabil khusus bagi kader-kader pemuda Pancasila. Suka nggak suka. Masa peralihan seperti yang Pak Bakti tadi sampaikan, dulu ada RIS, balik ke Republik dengan Undang-Undang 1945 melalui dekrit. Kita yang jaga itu. Salah satu kelompok yang menjaga itu sehingga itu tidak ada masalah, ya kita itu yang jaga. Para the founding father-nya pemuda Pancasila yang berjuang pada saat itu. Nah, apa saja yang sudah kita lakukan, kita sudah punya. Berikutnya Jal, ini yang sudah sering kita lakukan. Peran kemanusiaan, bicara relawan saja, kita nggak henti-hentinya, turun kita. Mau longsor, mau banjir, mau gempa, mau COVID sekalipun, nggak berhenti kita. Jadi kalau bicara peran pembangunan, sudah banyak secara sosial kita lakukan. Dan itu nyata gitu. Makanya ini yang harus kita sebar. Dan teman-teman rekan juang yang ikut materi wawasan kebangsaan ini, kita sama-sama punya tugas khusus untuk jadi influencer, menyampaikan tentang wawasan kebangsaan ini yang amat penting, dimulai dari rumah, setelah itu ke lingkungan kita, baru kita nanti susun sebuah program yang kira-kira yang tepat untuk kita sebar ke seluruh Indonesia. Karena kita punya anggota di seluruh Indonesia. Sepakat? Nah, sebagai penutup, supaya tidak dengan instan. Perjuangan the founding father tentunya menjadi sebuah fakta sejarah yang harusnya bisa membangkitkan naluri anak bangsa. Masa depan bangsa ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah. Sebagai warga negara, tentu kita juga punya cita-cita. Ada hal yang baik dan buruk sebagai satu keniscayaan. Tapi pilihan itu tentu kembali kepada kita. Jika pemuda Pancasila ingin berkonsolidasi untuk membangun bangsa ini, berkontribusi untuk itu, saatnya kita merapatkan barisan, membangun platform wawasan kebangsaan untuk memperbaiki bangsa ini secara bersama-sama. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali layar terkembang. Pancasila. 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 Merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes satu ya, oke. Terima kasih rekan-rekan juang sekalian tadi telah mendengarkan pemaparan dari Abangda Yahya Habib. Sama-sama kita ketahui bahwasanya kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang beradab. Kenapa? Salah satu bukti juga kita mempunyai beberapa aksara. Aksara Jawa, aksara Sunda, Batak, aksara Lontara dan Bali, Arab Melayu. Itu menunjukkan bangsa kita adalah bangsa yang besar. Kemudian
Mari kita tumbuhkan rasa cinta kita, rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, tempat di mana kita lahir dan bertumbuh, dan mungkin kita akan dimakamkan di sini juga. Sekali lagi, terima kasih Abang Habib atas waktunya. Kepada kedua kelas untuk dipersiapkan anggotanya. Ya, gimana? Oke. Oke, terima kasih Abang Da. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan perhatian dari rekan juang sekalian. Saya minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan anggotanya dan memberikan laporan terhadap narasumber. Diklat Kaderisasi Utama Majelis Pimpinan Nasional telah selesai menerima materi. Kembali ke tempat, istirahatkan. Siap, istirahatkan.